di 5 menit matematika fisika. Hari ini kita akan ngomong tentang topik besarnya adalah aljabar. Tapi bagian besarnya adalah perpangkatan. Ya, perpangkatan aljabar. Nah, di sini sebelum kita membahas ini kita harus mengerti dulu kalau kita ngomongin tentang perpangkatan aljabar, kita mesti ngerti tentang segitiga Pascal seperti yang nampak di gambar ini. Oke, nanti pangkat itu, misal kalau pangkat 1, maka kita akan menggunakan sebenarnya pangkat 1 yang ini ya. Pangkat 1 kita akan gunakan ini. Kalau pangkat 2 kita akan gunakan ini. Pangkat 3 kita akan gunakan ini. Pangkat 4 kita akan gunakan ini. Gitu ya. Nah, yang di sebelah kiri ini disebut sebagai segitiga Pascal. Dan kita semua harus bisa menyusun segitiga Pascal ini. Karena ini nggak berhenti hanya di 14641, tapi bisa dilanjutkan selanjutnya. Dan bagaimana cara menyusunnya? Ada seperti yang akan saya tunjukkan berikut. Maka hal pertama yang harus ditulis adalah 111 seperti ini. Oke ya. Lalu angka selanjutnya ini adalah penjumlahan dari angka ini dan ini. Angka 1 tambah 1 adalah 2. Maka kita tulis 1, 1, dan 2. Angka selanjutnya adalah, lihat lagi, kalau 1 tambah 2, warna lainnya biar mudah terlihat. 1 tambah 2 ya 3, maka di sini ya 3, 2 tambah 1 ya 3. Maka tinggal tambahkan angka 1 dan 1. Untuk barisan selanjutnya juga sama. Tinggal di sini ada 1, 1 tambah 3 akhirnya 4. 3 tambah 3 akhirnya 6. Jadi 3 tambah 1, 4, makanya ada 4 ini. Baru kita lanjutin 1, 1. Kalau kita mau lanjutin lagi, ini artinya apa sih? Artinya gini. Ini 1 tambah 4 di sini 5, 4 tambah 6 artinya 10, 6 tambah 4 juga 10 lagi, 4 tambah 1 artinya 5. Kalau udah sampai sini berarti ini 1, nanti ujungnya sini 1 juga. Dan selanjutnya, begitu juga nanti kalau kita lanjutin ini nanti 1, 6, 15, 15, 20, 15, nanti 1 tambah 5, 6, maka ujungnya nanti ada 1 juga. Dan seterusnya. Ya, jadi tolong perhatikan bagaimana cara kita menyusun segitiga Pascal ini dulu. Oke? Nah, lalu apa arti ini semua untuk perpangkatan? Maka sederhananya adalah semua angka-angka ini akan menjadi koefisien, sekali lagi akan menjadi koefisien dari bentuk aljabar yang kita gunakan. Misalnya, yang pangkat 3, perhatikan yang ini. Maka ini kan angkanya 1331. Makanya nggak heran kita akan ketemu 1, 3, 3, 1. Jadi menjadi koefisiennya. Ya, menjadi koefisiennya. 1, 3, 3, 1. Kalau nanti pangkat 4-nya bagaimana? Lihat kalau kita punya pangkat 4 ya. Oke, sebentar. Kalau kita punya pangkat 4, sama. Berarti kita ambil ini kan, maka 1, 4, 6, 4, 1. Makanya ada koefisien 1, 4, 6, 4, 1. Oke ya. Dan kalau teman-teman perhatikan semua, maka begini cara menyusunnya. Kalau dia ini adalah pangkatnya 4, maka 1, 4, 6, 4, 1. Kalau teman-teman perhatikan ini sebenarnya ada B pangkat 0. Dan ingat tadi ini pangkat 4 ya, A tambah B pangkat 4. Maka ini sebenarnya B pangkat 0. 4 tambah 0, 4. 3, A-nya pangkat 3, B-nya pangkat 1. Karena 3 tambah 1 itu 4. A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 2. Karena 2 tambah 2, 4. Ini A-nya pangkat 1 sebenarnya. Maka 1 tambah 3, 4. Ini sebenarnya ada A-nya. A-nya tapi pangkat 0. Ingat, berapapun pangkat 0. Sekali lagi, berapapun pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, 1. Semuanya. Makanya 1 nggak pernah ditulis. Maka kita nggak pernah tulis A-nya A pangkat 0, B-nya pangkat 0. Nggak pernah kita tulis di sini. Oke ya. Maka saya cuma mau ingetin di sini, bagian ini bahwa sebenarnya ini ada B pangkat 0, ini ada A pangkat 0. Dan kalau 4 tambah 0, 1, 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4 tambah 0 itu 4, 3 tambah 1, 4, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 0 juga 4. Maka semuanya itu harus sama dengan pangkat aslinya, yaitu yang 4 yang ini nih. Karena pangkat 4 kan semuanya ya. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Bagaimana sih contoh soalnya? Maka, misalnya, kita kasih yang paling mudah dulu. Misalnya ada X tambah 2, pangkatnya 2. Nah,
Kalau pangkat 2 ingat ini. Oke, cara menyusunnya juga mudah ya. Maka anggaplah ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Ya, koefisiennya berapa kalau pangkat 2? Kalau pangkat 2, 1, 2, 1. Maka kita tulis aja koefisiennya dulu. Jadi, 1 tambah 2 tambah 1. Jangan lupa, A-nya nanti pangkat berapa? A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 0. A-nya di sini adalah si X. Jadi, X-nya nanti pangkatin 2, dikali B-nya pangkat 0, 2-nya pangkat 0. Ingat tadi, 2 tambah 0 ya 2, pangkat aslinya. Maka selanjutnya adalah X-nya pangkat 1, makin turun nih. Si 2-nya sekarang pangkat 1, karena tadi A2 pangkat 0, sekarang pangkat 1. X-nya pangkat 2, sekarang jadi pangkat 1. Selanjutnya, tinggal 1 dikali, sekarang X-nya yang pangkat 0, ingatnya makin turun ya, 2, dari pangkat 2 jadi pangkat 1 jadi pangkat 0. Nah, tapi 2-nya sekarang pangkat 2. Lihat ya, pangkat si 2-nya makin naik. 0 jadi 1 jadi 2. Oke, begitu cara kita menyusunnya. Tinggal kita masukin lagi aja. 1 dikali X pangkat 2 ya X pangkat 2. 2 pangkat 0 ya 1. Maka kali 1. Kalau ini jadinya 2 dikali X pangkat 1 ya X doang. 2 pangkat 2 ya 2. Ini artinya semua kali ya. Hati-hati nih. Ini tambah, nih tanda-tanda yang tambah. Ini tanda tambah. Maka tinggal 1 dikali X pangkat 0. Ingat tadi berapapun pangkat 0 sama dengan 1 ya. Maka kali 1 dikali 2 pangkat 2, 4. Maka ini semua dikaliin. 1 dikali X kuadrat kali 1 ya X kuadrat. 2X dikali 2, 4X. 1 dikali 1 kali 4, 4. Maka hasil akhirnya X kuadrat tambah 4X tambah 4. Oke? Nah, ini kalau pangkat 2. Mari kita lihat kalau kita buat ini jadi pangkat 3. Misalnya, kita contoh saja. Ya, X pangkat 3. X pangkat 2, tapi kita pangkatin 3. Lihat tadi kalau pangkat 3, mana yang kita punya? Kalau kita punya pangkat 3, ini yang kita gunakan. Ya, pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Ya, 1, 3, 3, 1. Menyusunnya, tulis saja dulu. 1, 3, 3, 1. Ya. Jangan lupa, ini adalah A-nya, ini adalah jadi B-nya. A-nya, kalau di sini pangkatnya pangkat 3 dulu ya. Jadi X-nya nanti di pangkat 3. Karena si A-nya di sini adalah si X. X-nya pangkat 3. 2-nya dikali 2-nya pangkat berapa? Pangkat 0. Selalu kayak gitu. Awalnya adalah selalu kayak gitu ya. Pangkat paling gedenya 3 dan yang satu pasti pangkat 0. Selanjutnya, X-nya sekarang bukan pangkat 3 lagi tapi pangkat 2. Makin turun. 2-nya sekarang kali pangkat 1. Selanjutnya, X-nya sekarang udah nggak pangkat 2 tapi pangkat 1. Tapi 2-nya pangkat 2. Oke, sekarang X-nya pangkat 0, tapi 2-nya pangkat 3. Selalu ya, 3 tambah 0, 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 2, 3, 0 tambah 2, 0 tambah 3, 3. Dan kalau kita perhatikan sekali lagi, 3 X-nya pangkatnya makin turun. 3 jadi 2, jadi 1, jadi 0. Yang 2-nya makin naik. Pangkat 0 jadi pangkat 1, jadi pangkat 2, jadi pangkat 3. Begitu cara menyusunnya. Maka lanjutin. 1 dikali X pangkat 3 ya X pangkat 3. Dikali 2 pangkat 0 ya 1. 3 dikali X pangkat 2 ya X pangkat 2. Dikali 2 pangkat 1 ya 2. 3 dikali X ya X pangkat 1 3. 2 pangkat 2 ya 4. 1 dikali X pangkat 0 ya 1. 2 pangkat 3 ini bukan 6 ya, tapi 8. Tolong. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Produk terakhirnya adalah 1 kali X pangkat 3, X pangkat 3, X pangkat 3 kali 1, ya X pangkat 3. Tambah 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat kali 2 jadi 6X kuadrat. 3X kali 4 jadi artinya 12X. Lalu tambah 1 dikali 1, 1 kali 8, 8. Maka ini adalah hasil akhirnya. Maka ini juga akan berlaku dan bisa digunakan untuk semua jenis. Misalnya 2X tambah 4 pangkat 5. Nah, kita susun dulu segitiga paskalnya. Baru kita susun koefisiennya, baru kita susun lagi nih, kayak gininya. Berarti nanti 2X-nya pangkat 5 dulu, dan selanjutnya. Ya, begitu cara kita mengerjakan perpangkatan aljabar. Oke, screenshot dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.